Baik, kami akan melakukan praktik coaching di mana kami akan berbagi peran. Perkenalkan, saya Jumiati Marbun akan berperan sebagai pengamat dan teman saya Siti Aisyah, SPD, akan berperan sebagai coach. Dan teman saya Rustiani Tumangger, SPD, berperan sebagai coach. Baik, terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dewi. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat juga Bu. Nah, sesuai janji kita ya Bu ya. Hari ini kita akan bincang-bincang sebentar ya Bu ya. Boleh kan Bu? Boleh. Oke, silakan Bu, di sini aja kita ya Bu ya. Jadi saya terima kasih juga Mbak Isa sudah mengingatkan saya ya. Saya sebenarnya hampir lupa tadi. Jadi kemarin kan sesuai janji kita ya, Mbak Isa juga mengatakan bahwa kita akan mendiskusikan bagaimana keterampilan coaching yang akan dilakukan dengan menggunakan alat digital ya. Iya, benar sekali Bu. Jadi nanti Mbak Isa kan akan bicara yang coachingnya itu Gusti. Iya. Nanti saya yang akan menjadi pengamat ya. Oke Bu, nanti supaya saya juga tahu bagaimana nanti saya memperbaiki kesalahan pada saat coaching saya nanti kalau memang ada kesalahan. Baik, kalau begitu ada beberapa yang saya pastikan seperti ini ya. Iya. Nanti kan akan menggunakan rubrik penilaian coaching kan Bu ya? Iya, benar sekali Bu. Bagaimana rubrik penilaiannya? Baik, rubrik penilaian coachingnya nanti itu ada menggunakan alutinta ya Bu ya. Jadi yang pertama itu tujuan, kemudian yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga itu rencana aksi, yang keempat itu ada tanggung jawab ya. Seperti itu ya Bu. Ini berarti sesuai alutinta Bu ya? Iya. Baik, berarti nanti kan ini juga pada saat pemberian nilainya juga menggunakan kriteria juga Bu ya. Sangat kurang baik, cukup baik, kemudian sangat baik gitu ya. Nah, lalu di antara kompetensi coaching yang ada itu, yang mana yang akan dikembangkan? Baik Bu, nanti kompetensi coaching yang akan saya kembangkan itu ada 3. Yang pertama kesadaran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga saya nanti mampu menggali coaching saya untuk dapat memecahkan permasalahan yang dihadapinya seperti itu. Jadi ada 3 Bu ya? Iya. Nah, dari ketiga kompetensi ini, aspek coaching ini tadi ya, yang mana yang secara spesifik yang Ibu inginkan untuk diobservasi kali ini? Nah, untuk spesifiknya saya akan menerapkan kesadaran penuh Bu. Dimana ya indikatornya itu yang pertama mendengar saya akan hadir penuh di situ, mendengarkan coach saya secara aktif, kemudian saya tidak akan melakukan pekerjaan lain selain untuk coach saya, kemudian saya juga menatap lawan bicara saya secara aktif hadir, dan saya juga akan mendengarkan keluh kesah coach saya seperti itu. Baik saya. Jadi ini dari yang sudah saya tanyakan tadi semuanya sudah saya catat Bu ya. Berarti untuk mengetahui bagaimana Bu Aisyah mencapai apa yang sudah diharapkan ini tadi ya dalam pengembangan kompetensi coaching tadi ya, kapan akan dilaksanakan percakapan coaching ini? Nah, kebetulan nih Bu, hari ini kami sudah janji ya dengan coach saya Ibu Rustiani. Jadi kami akan melakukan coaching di ruangan ini juga. Jadi Ibu juga bisa sekalian mengamati saya. Iya, siap. Seperti itu ya Bu ya? Iya, siap. Jadi setelah saya mengamati percakapan tadi ya, saya juga akan menyampaikan apa ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching yang Ibu Aisyah sudah lakukan. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Aisyah, mudah-mudahan berhasil. Iya, terima kasih Bu. Sesuai dengan janji kita kemarin ya Bu ya, hari ini kan kita akan bincang sedikit ya Bu ya. Ya Bu, saya akan menyapa Ibu sebentar. Nah, kira-kira apa yang mau kita obrolin pada kesempatan kali ini Bu Rus? Nah, begini Bu Aisyah, saya kan sedikit ada masalah nih, jadi mau curhat nih sama Bu Aisyah. Begini, ada salah satu anak didik saya yang kebiasaan buruknya ketika saya proses pembelajaran sering menguap dan mengantuk, bahkan sampai menyandarkan kepalanya ke kursi
kursi. Nah, kira-kira bagaimana caranya mengatasi anak didik saya, Bu? Oh, jadi ada anak didik ibu yang mengantuk, menguap, dan bahkan menyandarkan kepalanya di kursi ya saat pembelajaran ibu. Nah, jadi di akhir pembelajaran nanti kira-kira apa yang ingin ibu harapkan? Saya sangat berharap dari percakapan kita ini, Bu, saya mendapatkan solusi untuk mengatasi anak didik saya ini supaya kebiasaan buruknya ini tidak terulang kembali, Bu, yang suka menguap, mengantuk, bahkan menyandarkan kepalanya ke kursi. Begitu, Ibu. Oh, jadi nanti di akhir pembicaraan kita, Ibu Rusti mengharapkan anaknya itu tidak mengantuk lagi, tidak menguap lagi, dan bahkan tidak menyandar lagi, menyandarkan kepalanya di bangku, begitu ya Bu ya? Iya, Bu. Nah, baik. Ibu Rusti, jadi saya ingin tahu nih kondisi sebenarnya anak Ibu. Jadi bagaimana kejadian sebenarnya agar saya tahu, oh begitu sebenarnya. Bisa Ibu ceritakan kepada saya, Bu Rusti? Nah, jadi begini ya, Bu. Ketika kan saya pas melakukan pembelajaran di kelas, pada saat itu saya melihat antusiasme anak-anak semangat, senang, dan ceria. Tetapi di satu sisi saya melihat anak saya yang duduk di bagian sudut sering menguap dan mengantuk, bahkan menyandarkan kepalanya ke kursi. Saya tegur sekali, ya, beberapa menit kemudian terulang kembali kebiasaan dia tadi menguap dan mengantuk. Nah, menurut saya, Bu, kira-kira saya melihat pastinya anak ini tidak fokus lagi belajar. Adakah solusi yang dapat Ibu berikan kepada saya untuk mengatasi anak tersebut? Jadi dari yang Ibu ceritakan tadi, anak itu sudah sering menguap, mengantuk, bahkan menyandarkan kepalanya di kursi ya Bu, begitu kan? Iya. Nah, dari cerita Ibu tadi, hanya anak itu saja yang mengantuk dan menguap Ibu ya? Iya, Bu. Oke, yang lainnya tetap fokus belajar kan? Iya, Bu. Nah, jadi kalau saya melihat ceritanya Ibu Rusti tadi, nah anak tersebut sudah sering mengantuk di kelas selama ini. Jadi selama ini apakah Ibu sudah pernah melakukan tindakan dengan anak tersebut? Kalau selama ini ya, Bu, belum sih. Cuman saya pernah berkomunikasi ataupun berkoordinasi dengan guru lain untuk menanyakan kebiasaan si anak ini apakah memang sama dengan ketika jam saya masuk mengajar. Ternyata guru lain juga mengatakan seperti itu, bahwasanya si anak ini memang suka mengantuk, menguap, dan bahkan sampai menyandarkan kepalanya ke kursi. Begitu, Bu. Nah, kira-kira Bu, yang Ibu ceritakan tadi, Ibu belum mengambil tindakan ya, tapi Ibu sudah menanyakan kepada guru lain kondisi anak tersebut. Ya, seperti itu ya. Jadi apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya terhadap anak tersebut? Nah, kalau yang akan saya lakukan, rencana saya akan melakukan restitusi itu, Bu. Nah, jadi sepertinya saya mau mencoba terhadap anak tersebut. Baik, Ibu berarti akan melakukan restitusi ya. Jadi restitusi yang akan Ibu lakukan bagaimana itu selanjutnya? Restitusi yang saya lakukan nanti, saya akan pertama-tama membuat rencana selanjutnya melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu. Berarti selain restitusi tadi, Ibu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya, iya itu kan. Nah, jadi pembelajaran berdiferensiasi yang seperti apa yang akan Ibu lakukan nanti? Saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi proses dan berdiferensiasi produk. Wah, bagus sekali itu Bu Rusti. Jadi pembelajaran berdiferensiasi proses itu yang bagaimana ya Bu Rusti ya? Nah, begini Bu, langkah-langkah yang akan saya lakukan. Yang pertama itu saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi proses dan diferensiasi produk ini, Bu. Nah, yang pertamanya saya akan melakukan survei, Bu. Dari survei tersebut nanti saya akan mengetahui kesiapan belajar anak. Nah, minat belajar anak, profil belajar anak, seperti itu, Bu. Akan saya lakukan sebelum melakukan pembelajaran diferensiasi, Bu. Baik itu diferensiasi produk dan proses, Ibu. Nah, berarti kan Ibu nanti akan melakukan survei terlebih dahulu supaya nanti Ibu tahu bagaimana keadaan
kondisi belajar siswa, minatnya, kemudian profil belajar. Nah, langkah selanjutnya ini Bu Usti, setelah Ibu membuat survei, kemudian apa tindakan yang akan Ibu lakukan nanti? Setelah melakukan survei, langkah selanjutnya rencana saya kan Bu menyusun proses pembelajaran dan diferensiasi Bu. Baik, nah berarti Ibu nanti selanjutnya akan menyusun RPP lah ya, intinya RPP yang berdiferensiasi. Iya Bu, betul sekali. Wah, bagus sekali tuh Bu. Nah, boleh Ibu ceritakan nih, jadi pembelajaran berdiferensiasi proses itu seperti apa? Nah, yang akan Ibu laksanakan nanti? Iya Ibu, begini, pembelajaran berdiferensiasi itu yaitu yang pertama berdiferensiasi proses. Nah, di sini rencana saya nantinya adalah dalam proses pembelajaran itu nanti anak-anak saya berikan tugas pembelajaran secara berkelompok Bu. Dalam tugas pembelajaran berkelompok itu anak-anak akan saya berikan tugas membuat produk Bu. Dari diskusi produk pembelajaran si anak akan misalnya kan Bu, nantinya hasilnya saya suruh dipresentasikan kepada kelompok yang lain. Nah, setelah itu bahwasanya pembelajaran kelas keluar dari kelas itu Bu, survei ke tempat lokasi usaha di sekitar lingkungan sekolah Ibu. Nah, di situ melihat secara langsung proses membuat produk seperti kerajinan supaya anak-anak bisa paham bagaimana proses membuat produk nantinya Ibu. Nah, kira-kira seperti itu aja Ibu. Wah, bagus sekali tuh Bu Rusti yang Ibu lakukan pembelajaran berdiferensiasi. Berarti anak-anak disuruh bekerja secara berkelompok ya. Kemudian anak-anak juga membuat proyek. Kemudian anak-anak juga diajak untuk moving class ya. Ibu membawa anak-anak untuk menyurvei langsung lokasi usaha yang berada di dekat sekolah. Begitu ya Bu ya? Iya, betul sekali Ibu. Nah, itu bagus sekali loh Bu. Jadi untuk diferensiasi proses itu, nah sekarang bagaimana untuk diferensiasi produknya Bu? Nah, kalau diferensiasi produknya Ibu, saya akan terapkan seperti ini Bu. Jadi anak-anak tadinya kan pembelajaran proses sudah berjalan. Jadi saya beri tugas anak-anak itu membuat produk kerajinan berupa dasar dari bahan bekas Ibu. Nah, dari bahan bekas ini saya berikan kebebasan pada anak untuk asal kemampuannya itu bisa membuat apa. Misalnya dari bahan bekas botol plastik yang dikemas dalam bentuk tempat pulpen, atau mungkin anak bikin bahan bekasnya itu dari bahan bekas bentuk tempat pulpen, atau mungkin dari kantong deterjen Bu dan sebagainya. Nah, sesuai dengan bakat dan minat anak untuk membuat produknya Bu. Nah, begitu kira-kira Ibu. Wah, bagus sekali itu Bu langkah yang Ibu lakukan. Jadi di sini anak-anak itu nanti Ibu akan memberikan kebebasan kepada mereka membuat produk dari bahan-bahan bekas. Gitu ya Bu ya? Iya Bu, benar Jadi sekali. sesuai dengan minat dan bakat mereka, anak-anak diberikan kebebasan untuk membuat produk tadi. Kalau boleh saya rangkum nih Bu Rusti dari perbincangan kita tadi nih. Nah, untuk mengatasi masalah anak yang sering mengantuk tadi, sering menguap, kemudian sering menyandarkan kepalanya di bangku. Nah, Ibu tadi berencanakan akan melakukan restitusi, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, proses dan produk, itu kan Bu Rusti ya? Iya Bu. Nah, juga untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi produk dan proses ini sudah Ibu implementasikan di kelas Ibu. Kemudian dengan langkah-langkah Ibu membuat survei, kemudian mengimplementasikannya dalam pembelajaran tadi, begitu ya Bu ya? Nah, dari kedua rencana tersebut, mana nih yang kira-kira akan bisa segera Ibu laksanakan oleh Bu Rusti nanti di sekolah Ibu, di kelas nanti? Nah, saya akan segera melakukan sesuai dengan tahapan-tahapan restitusi itu Bu. Baik ya, jadi akan melakukan restitusi itu sesuai tahapan. Jadi tahapan yang seperti apa yang akan Ibu lakukan nanti? Nah, yang akan saya lakukan nanti Ibu, yang pertama menstabilkan identitas. Nah, kemudian yang kedua validasi tindakan Bu. Dan yang ketiganya Ibu, saya akan menanyakan keyakinan-keyakinan kepada anak tersebut.
Demikian yang saya lakukan sebagai tahapan restitusi, Bu. Baik Ibu Rusti, berarti nanti Ibu melakukan tahapan restitusi dengan menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Begitu ya Bu Rusti ya? Bu, iya. Nah, dalam pelaksanaan segitiga restitusi nanti, apakah ada yang bisa membantu Ibu untuk melakukan kegiatan tersebut? Kayaknya ada sih, Bu. Nah, yang membantu saya nantinya yaitu wali kelas dan guru BK, Bu. Baik ya, jadi nanti ada yang membantu Ibu yaitu wali kelas dan guru BK. Nah, bagaimana sih beliau berdua ini bisa membantu Ibu nanti? Nah, jadi begini, Bu. Saya akan berkoordinasi dengan wali kelas menanyakan anak itu sebelumnya apa sudah pernah berkasus apa belum. Nah, selanjutnya saya akan berkoordinasi juga dengan guru BK, Bu. Nah, apakah selain saya, apakah dengan mata pelajaran lain juga punya kasus yang sama seperti yang saya alami? Nah, setelah itu saya juga berkoordinasi lagi sama wali kelas, Bu. Nah, untuk meminta izin bahwa anaknya nantinya juga punya data seperti itu, saya minta izinnya, Bu, kepada wali kelasnya. Nah, anaknya ini saya restitusi, Bu, ke ruangan saya pada jam istirahat. Seperti itu. Wah, bagus sekali nih jadi langkahnya ya. Jadi Ibu nanti akan berkoordinasi dengan guru BK, juga dengan wali kelas. Kemudian Ibu setelah mencari data anak tersebut, kemudian Ibu meminta izin sama wali kelas. Bukan begitu ya Bu Rusti ya? Betul sekali, Ibu. Sampai di sini di titik akhir pembicaraan kita, apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Nah, saya merasa lebih tenang ya, Bu ya, lebih nyaman. Nah, kemudian rasa percaya diri saya tumbuh kembali, Bu, setelah saya mendengarkan beberapa pertanyaan yang Ibu apakan, dan saya mendapatkan jawaban yang lebih membangun kepercayaan saya, Bu. Nah, setelah itu Ibu, saya juga menemukan solusi-solusi yang akan saya lakukan dan membantu masalah anak-anak saya nanti ke depannya. Oke ya. Jadi setelah diskusi kita tadi nih ya Bu Rusti ya, Ibu berarti sudah merasa lebih tenang, kemudian percaya diri Ibu juga sudah kembali, dan bahkan Ibu juga sudah menemukan solusi untuk anak yang mengantuk tadi di kelas ya Bu ya. Nah, solusinya tadi seperti apa itu ya Bu ya? Nah, solusinya tadi yang pertama saya melakukan restitusi tadi, Ibu. Baik ya, berarti akan melakukan restitusi ya Bu ya. Nah, untuk restitusinya ini kira-kira kapan yang akan Ibu laksanakan? Menurut saya, Bu, sih secepatnya ya, Bu ya. Mungkin di hari Senin saya akan meminta izin kepada wali kelas agar melaksanakan restitusi pada jam istirahat saya, Bu. Nah, saya panggil anak itu seperti itu, Bu. Oh, berarti nanti di hari Senin Ibu akan meminta izin kepada wali kelas. Kemudian nanti di hari Selasanya Ibu akan melakukan restitusi ya. Seperti itu ya Bu Rusti ya? Bu, benar sekali. Baik, saya doakan semoga dari hasil restitusi nanti anak ini bisa tidak mengantuk lagi ya saat jam pelajaran Ibu ya Bu ya? Amin, mudah-mudahan iya. Jadi saya sangat tertarik sekali nih Bu Rusti. Nah, dengan hasilnya nanti kira-kira 6 hari lagi saya akan datang lagi kemari ya Bu Rusti ya. Baik. Kita akan bincang-bincang lagi. Siap. Ya, bagaimana hasilnya ini nanti ya Bu ya dari kita kali. Oke. Saya doakan semoga hasil dari restitusi anak ini tadi bisa berhasil ya Bu ya. Baik. Anak tersebut bisa kembali semangat untuk belajarnya, tidak mengantuk lagi. Terima kasih ya Ibu Rusti. Sama-sama Ibu, saya juga mengucapkan terima kasih banyak ke Ibu yang telah mau meluangkan waktu berdiskusi dengan saya, sehingga saya mendapatkan solusi-solusi yang menjadi masalah bagi saya selama ini. Nah, terima kasih ya Bu Siti. Itu juga terima kasih Bu Jumi yang telah meluangkan waktu untuk mengamati coaching kami pada siang hari ini. Selamat siang Ibu Siti. Selamat siang Bu Rusti. Selamat siang Bu Jumi. Alhamdulillah ya Bu Aisyah tadi sudah selesai melakukan coaching dengan Bu Rusti ya. Nah, jadi gimana nih Bu hasilnya? Alhamdulillah baik ya Bu ya. Tadi saya sudah melakukan coaching dengan Ibu Rusti Angger, dan saya juga alhamdulillah berhasil menggunakan alur kita
di mana Bu Rusdiani juga dapat memecahkan permasalahannya sendiri. Seperti itu, Bu. Alhamdulillah ya kalau begitu ini langsung saja ya Bu kita analisis dari apa yang sudah Ibu laksanakan tadi terkait dengan potensi tadi yang mau Ibu apa yang Ibu capai ya. Ya. Nah jadi apa yang sudah Bu Aisyah lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah Ibu sampaikan tadi. Baik Bu, jadi tadi kan saya ingin mengembangkan kompetensi kesadaran penuh ya, seperti itu Bu ya. Nah tadi itu kan saya sudah fokus menatap lawan bicara saya juga sudah mendengarkan secara aktif. Nah saya juga sudah tidak melakukan hal lain selain mengcoaching saya tadi seperti itu Bu. Iya. Baik Bu, jadi tadi saya juga sudah lihat sebenarnya Bu ya, tadi sudah ada penuh ya dengan coaching Ibu tadi, kemudian Ibu juga sudah mendengarkan dengan aktif ya, dan Ibu juga saya lihat tadi sudah memberikan pertanyaan yang berbobot saya lihat itu ya, dan Ibu juga sudah melaksanakan coaching ini kalau menurut saya sudah bagus ya. Baik Bu. Terima kasih banyak ya Bu Jumi telah melakukan penilaian terhadap coaching saya ini. Nah atas penilaian ini saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu Jumi ya. Sama-sama Bu. Nah setelah ini kan tadi kira-kira ya rencana itu yang diantara yang Ibu sampaikan tadi itu ya, yang mana yang akan Ibu kembangkan berkaitan dengan kompetensi? Nah untuk selanjutnya saya akan mengembangkan kompetensi yang memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh ya, jadi nanti saya dapat menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh coach saya sehingga coach saya tadi dapat menemukan solusi-solusi dari masalah yang dihadapi. Iya, baik. Berarti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi selanjutnya langkah-langkah yang Ibu sampaikan ini untuk mengembangkan kompetensi coaching khususnya dalam memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Iya. Nanti saya untuk mengembangkan kompetensi ini saya akan merefleksikan diri saya, memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada diri saya. Kemudian saya akan mencari referensi dan saya juga akan belajar dari orang lain sehingga saya nanti mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk coach saya. Seperti itu. Iya, baik. Oke. Jadi tadi Ibu sampaikan bahwa Ibu akan juga mencari referensi gitu Bu ya. Jadi ini kalau boleh saya tahu ya, kapan yang dilaksanakan mencari referensi ini? Insya Allah secepatnya Bu akan saya lakukan untuk mencari referensi ini. Begitu ya, baik. Secepatnya Bu ya. Iya. Nah, Ibu segera melaksanakan untuk mencari referensi tersebut. Nah, jadi pertanyaan saya selanjutnya, kapan ini Ibu akan melaksanakan praktik coachingnya untuk kompetensi yang disampaikan tadi? Nah, insya Allah jika ada teman saya yang mau di coaching lagi, saya siap untuk mempraktekkan keterampilan coaching saya ini Bu. Oke. Jadi kalau ada teman, Ibu siap kapan saja gitu Bu ya. Baik, jadi untuk mengetahui progresnya nanti, kapan kira-kira bisa kita ketemu lagi? Insya Allah 1 atau 2 minggu lagi Bu. Baik, 1 atau 2 minggu lagi gitu ya. Siap. Insya Allah saya siap. Saya akan meluangkan waktu untuk dapat mengetahui progresnya itu. Mudah-mudahan nanti berhasil Bu ya. Amin. Oke. Terima kasih banyak ya Bu Jumi ya Iya, untuk sama-sama. waktunya dan penilaiannya. Iya, saya ya Bu.